Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feli Pratama Putra dari kelas 5A Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang belanja negara atau pengeluaran negara. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, Ibu Sri Rahma. Semoga dengan menjelaskan materi ini saya lebih dapat memahami lagi tentang belanja negara atau pengeluaran negara. Langsung saja kita ke materi. Belanja negara merupakan pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan pada suatu negara dalam rangka menjalankan fungsi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, menggunakan SDE yang dimiliki hendaknya berpedoman pada prinsip-prinsip pokok pengeluaran negara. Yaitu sedikit penjelasan tentang pengertian belanja negara atau pengeluaran negara. Berikutnya ini ada beberapa pertanyaan yang mengapa terjadinya pengeluaran negara. Pengeluaran negara merupakan pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan pada suatu negara dalam rangka menjalankan fungsinya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang kedua, dari mana negara mendapatkan uang? Setahu saya, sedikit saya menjelaskan. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Selanjutnya, dan dari mana pendapatan nasional diperoleh? Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga atau RTK di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya selama 1 tahun. Di sini ada prinsip-prinsip pokok pengeluaran negara. Prinsip yang pertama itu prinsip azas moralita. Prinsip ini berupa kumpulan nilai-nilai yang dipikul oleh masyarakat atau bangsa, misalnya nilai agama, etika, sosial, adat istiadat, dan kebudayaan, dan lain sebagainya gitu. Dan yang kedua, prinsip nasionalita. Prinsip nasionalita ini yaitu suatu azas yang menjadi dasar tugas dan pelaksanaan tugas pemerintah serta merupakan identitas bangsa gitu. Dan yang ketiga, prinsip kerakyatan. Rakyat merupakan pihak yang harus dilayani, tetapi juga sebagai pemilik modal gitu, atau pemegang kedaulatan, sehingga keuangan negara tidak boleh merugikan rakyat. Dan kita masuki yang keempat, itu azas rasionalita. Azas ini mengharuskan bahwa segala tindakan pemerintah hendaknya didasarkan pada penggunaan akal sehat gitu. Selanjutnya, azas fungsionalita. Ini sedikit seperti pembagian tugas dan pembagian kekuasaan. Selanjutnya, azas perkembangan seperti pengeluaran untuk pembangunan gitu. Dan yang ketujuh, azas keseimbangan dan keadilan. Azas ini adalah berkaitan dengan keselarasan dan keserasian, keseimbangan dalam arti hubungan beberapa variabel dalam proporsi yang tepat dan adil gitu. Hukum dan keadilan sosial. Berikutnya kita masuki sifat pengeluaran pemerintah. Sifat pengeluaran pemerintah itu ada dua, yaitu bersifat ekshaustif. Bersifat ekshaustif ini pengeluaran pemerintah yang ada kontraprestasinya, berupa pembelian atau belanja barang atau jasa dalam perekonomian, baik untuk konsumsi maupun untuk penghasilan barang lagi atau produksi. Dan yang kedua itu bersifat transfer. Bersifat transfer ini pengeluaran pemerintah yang tidak ada kontraprestasinya, yaitu berupa penyimpangan atau pemindahan. Selanjutnya tentang klasifikasi pengeluaran negara sesuai APBN ya. Yang pertama itu belanja. Belanja itu ada dua bagi, yaitu pertama belanja rutin dengan belanja pembangunan.
Belanja rutin ini adalah belanja negara untuk pemeliharaan atau untuk menyelenggarakan pemerintah sehingga bersifat rutin, dilakukan setiap tahun anggaran gitu. Serta bersifat konsumtif yang berarti manfaatnya hanya untuk tahun anggaran yang bersangkutan gitu. Dan yang kedua itu belanja pembangunan. Belanja pembangunan ini belanja yang tidak bersifat rutin dan tidak bersifat konsumtif, tetapi merupakan belanja yang bersifat investasi sehingga manfaatnya di masa yang akan datang. Belanja pembangunan disebut juga belanja proyek. Ada juga pembayaran kewajiban negara atau tagihan dari pihak ketiga yaitu atau pembayaran hutang. Di sini ada beberapa jenis-jenis pengeluaran negara. Yang pertama itu pengeluaran rutin, terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja rutin daerah, bunga dan cicilan utang, subsidi. Belanja rutin ini belanja negara untuk pemeliharaan atau untuk penyelenggaraan pemerintah sehingga bersifat rutin gitu, dilakukan setiap tahun anggaran serta bersifat konsumtif yang berarti manfaatnya hanya untuk tahun anggaran yang bersangkutan gitu. Sedikit saya jelaskan lagi, pengeluaran rutin merupakan pengeluaran negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan bersifat rutin, yang mana pengeluaran rutin pemerintah ini terdiri atas belanja pegawai. Belanja pegawai ini yakni pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai negeri, gaji pensiunan, tunjangan, biaya perjalanan pegawai dan sebagainya gitu. Dan belanja barang. Belanja barang ini yakni pengeluaran pemerintah untuk membeli peralatan atau perlengkapan yang untuk kegiatan pemerintah, di mana belanja barang ini terdiri atas belanja barang dalam negeri dan belanja barang luar negeri. Dan itu ada juga belanja rutin daerah, yakni pengeluaran untuk pembiayai gaji pegawai daerah. Ada juga bunga dan cicilan utang, yakni pengeluaran untuk membayar bunga dan cicilan dari pinjaman pokok itu. Ada juga subsidi, yaitu pengeluaran negara untuk subsidi BBM dan non BBM gitu. Selanjutnya kita masuki fungsi pengeluaran negara. Ada beberapa fungsi pengeluaran negara, yaitu fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi ini pemerintah memiliki kewenangan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan untuk tahun itu gitu. Anggaran negara menjadi dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja setiap tahun anggaran agar pendapatan dan pembelanjaan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ada juga fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini, anggaran negara menjadi pedoman negara untuk merencanakan kegiatan. Perencanaan berguna untuk mengatur dan merencanakan dana yang akan digunakan ke depannya. Perencanaan digunakan pula sebagai acuan nantinya negara ke depan akan berfokus pada sektor apa saja. Jika pemerintah ingin fokus memajukan pendidikan, maka pemerintah dapat merencanakan anggaran pendidikan lebih besar dari sebelumnya. Selanjutnya ada juga fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini sangat simpel, yaitu anggaran menjadi pedoman untuk menilai kegiatan penyelenggaraan pemerintah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan gitu. Ada juga fungsi alokasi. Fungsi alokasi ini itu anggaran diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian gitu. Dana yang ada dalam APBN dapat digunakan untuk melakukan berbagai pengadaan barang-barang serta berbagai jasa publik yang sudah beroperasi gitu. Selain itu, fungsi APBN ini juga berguna untuk membiayai pembangunan yang dilakukan pemerintah. Ada juga fungsi distribusi. Fungsi distribusi ini, anggaran negara wajib memperhatikan keadilan dan kepatutan. APBN berguna untuk mencapai sama rasa dan sama rata antar wilayah dan daerah, sehingga kelas sosial dan jarak antara rakyat satu dengan lain akan berkurang. Selain itu, APBN juga digunakan untuk kepentingan bersama seperti pembangunan sarana pemerintah yang nantinya akan kembali ke tangan rakyat dalam bentuk lain gitu. Misalnya subsidi, beasiswa, dana pensiun, infrastruktur, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ada juga yang terakhir fungsi stabilisasi.
Fungsi ini itu anggaran pemerintah menjadi alat dalam pemelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian negara. Selain itu, APBN berperan dalam menjaga stabilitas juga, termasuk sebagai alat yang berguna untuk mencegah jika nantinya terjadi inflasi dan deflasi negara yang tinggi. Ada juga itu yang terakhir, landasan hukum APBN. Ada pasal 23 yang mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Yang pertama itu ayat 1, anggaran pendapatan negara, belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat gitu. Dan ayat 2, rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk membahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Mungkin demikian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.